Kalian sudah tahu produk apa yang mau dijual, udah tahu platform apa yang mau digunakan gitu ya. Lantas apa lagi sih yang harus dipersiapkan? Kalau kemarin aku bahas mengenai cara menentukan platform yang mau digunakan, sama menyiapkan foto produk dan supplier dan sebagainya untuk bisnis kalian. Nah, pada kesempatan kali ini tuh aku membahas lebih dalam lagi nih gitu ya. Apa aja sih yang harus dipersiapkan kalau kalian mau bisnis fashion selain yang tadi sudah aku sebutin gitu ya, atau yang kemarin kita bahas. Nah, yang pertama kalau kita sudah tahu nih platform apa gitu ya yang akan kita gunakan, misalnya nih, aku kasih contoh dulu dah, kita bahas yang namanya Shopee dan TikTok gitu. Tapi aku mau bahas soal Shopee terlebih dahulu. Nah, kalau kalian sudah tahu nih platform ini e-commerce gitu ya, yang mau digunakan adalah Shopee. Apa yang harus dipersiapkan? Mau Shopee, mau TikTok, hampir sama sebenarnya gitu ya. Yang pertama adalah identitas bisnis kalian. Kalian harus tentukan nih nama toko kalian. Mau apa sih? Yang menggambarkan bisnis kalian. Jangan hanya asal aja gitu. Oh ya udah deh, aku kasih nama ini. Aku kasih nama ini gitu. Karena itu akan, menurutku itu akan paten sampai kalian misalnya nanti besar nanti. Kalian harus siapkan dulu nih. Kalian siapkan terlebih dahulu bisnisnya mau apa, misalnya kayak misalkan nggak mungkin nih kalau kita bisnis fashion terus namanya toko kelontong gitu kan nggak mungkin ya, atau kalian mau bisnis fashion tapi namanya toko donat kan juga nggak mungkin. Jadi sesuai dengan apa yang ingin kalian apa ya bisniskan. Kalau saran aku guys, kalau kalian mau lebih, misalnya aku kan nggak tahu nih, hari ini aku jualan mau nambah apa lagi ya, sajadah atau sebagainya, kalian boleh dengan kata-kata yang umum, misalnya kalau tempat kita ada dodolan store. Store itu kan toko, dodolan tuh jualan gitu. Jadi kalian bisa jualan apa saja di situ sebenarnya. Nah, itu adalah salah satu tip. Kalau misal kalian katakan dodolan hijab, ya kalian kayak cuman hijab aja ya. Ini katanya tokonya dodolan hijab, tapi jualannya ada yang lain gitu ya. Nah, makanya kalau kalian belum terlanjur gitu ya, terlanjur salah ngasih nama ya, atau identitas itu bisnis, ya udah deh kasih nama yang umum. Kalau nantinya kalian punya visioner untuk aku mau jualan ini, tapi sekarang aku mau jualan ini dulu nih. Kemarin aku sudah menyinggung sedikit tentang foto produk ya kan, ya tadi sudah identitas. Kalian juga jangan lupa desain dari tokonya gitu ya, di Shopee mau di TikTok tuh dibagusin gitu. Aduh nggak bisa desain, gampang sekarang, bisa pakai Canva, pakai banyak banget apa ya namanya platform ya yang bisa kalian pakai untuk editing. Kalian pakai itu aja, atau kalian bisa pakai template yang ada di Shopee, itu juga ada templatenya ya kan. Jadi kalian tidak usah bingung, nggak usah aduh gimana nih aku nggak bisa gitu. Tenang aja guys, sudah ada templatenya, kalian pakai aja. Biar kenapa sih, biar apa ya, kenapa sih harus didesain sedemikian rupa gitu ya, supaya toko kalian tuh kelihatan bagus dan trust. Wah, orang tuh kalau mau beli tuh, wah ini dekorasinya udah bagus nih, dekorasi tokonya kayaknya pas banget deh. Ini terpercaya deh gitu. Jadi orang tuh kalau mau beli jadi nggak ragu lagi gitu, karena toko kalian tuh udah namanya oke, desainnya, dekorasi tokonya juga oke gitu ya. Nah, yang selanjutnya yang tadi aku bilang tuh foto. Foto itu kalian harus persiapkan, apalagi fashion ya. Kan harus tadi aku yang di video sebelumnya aku bilang bahwa harus harus foto sendiri nih teman-teman, supaya kelihatan bagus fotonya gitu ya, dan menjadi pembeda gitu. Nah, selanjutnya gitu ya, tadi udah identitas toko, terus ada dekorasi toko, terus ada foto, yang keempat ada deskripsi. Nah, nih deskripsi ini harus memuat apa aja sih gitu ya. Yang pasti adalah bahan nih, kalau fashion tuh bahannya jangan hanya bahan katun, jangan, tapi diterangkan katunnya seperti apa. Oh, tidak panas, oh menyerap keringat, kalau hijab ya tegak di dahi juga gitu ya, nggak bikin bengeng. Itu jadi dijelaskan, jangan hanya bilang apa ya, bahan katun gitu, itu jangan kayak gitu. Terus pinggirannya apa? Pinggiran hijab misalnya itu kan ada jahit tepi, ada laser cut kayak gitu. Nah, kalau misalnya baju gimana? Ya udah jahitan rapi,
diliatin tuh misalnya fotonya, ditambahin juga jahitannya kayak gimana. Jadi tuh lebih membuat calon customer tuh trust dengan produknya kayak gitu. Deskripsi juga misalnya ada kata-kata mungkin ditambahin juga gini biasanya. Kalau misalnya ada garansi nih, garansi kok fashion ada garansi gimana sih? Nah, garansinya gini nih teman-teman, biasanya adalah kalau misal nih produk yang diterima sama customer tidak sama dengan yang dibeli, boleh diretur. Itu kan bisa tuh sepanjang gitu ya, ditambahin nih sepanjang dia menyertakan video unboxing, karena ada beberapa yang nakal juga gitu kalian. Jadi kayak sudah kirim produk yang sama, yang benar tapi diganti gitu. Ada juga. Jadi makanya aku bilang kasih keterangan seperti itu di deskripsi supaya orang juga akan tahu bahwa oh iya ya gitu. Tenang, kalau kita tuh belanja jadi tenang gitu kalau bisa diretur atau apapun itu gitu. Nah, yang selanjutnya adalah jangan sampai salah nih, menentukan harga jual. Kan harus cek dulu gitu ya, harus cek dulu harga jual di pasaran tuh berapa. Tapi ingat, jangan hanya melihat di pasarannya tuh berapa, tapi kalian juga harus ingat ya, di e-commerce itu kan ada biaya layanan, biaya admin. Nah, itu kalian harus lihat gitu supaya kalian tidak sampai salah menentukan harga jual. Karena kalau sampai kalian salah menentukan harga jual, yang ada kalian bukannya untung tapi malah buntung gitu ya. Jadi kalian harus benar-benar menentukan harga jual di e-commerce ini agak tricky gitu ya. Terlalu murah nanti calon customer tidak percaya, terlalu mahal juga orang tidak mau beli gitu ya. Jadi nanti ini akan bahas secara satu video sendiri tentang mengenai tips and trik bagaimana caranya menentukan harga jual di e-commerce itu. Karena itu kalian harus follow akun ini ya, subscribe supaya kalian bisa dapat notifikasi kalau aku bikin video atau upload video berikutnya. Karena tenang, akun ini pasti akan membahas mengenai tips and trik gitu ya, cara-cara kalian supaya kalian bisa berbisnis online dan pastinya bisa cuan dong gitu ya. Oke, kalau misalnya kalian mau nanya-nanya, boleh banget. Kalian bisa langsung komen-komen di bawah. Nanti aku jawab satu persatu pakai video. Oke, thank you. Bye-bye and see ya.